saya bawa Anda pada 1 Samuel 10 ayat 6 dan ayat yang ke-7. Mari kita akan baca bersama. 1, 2. Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Apabila tanda-tanda ini terjadi kepadamu, lakukanlah apa saja yang didapat oleh tanganmu, sebab Allah menyertai engkau. Amin. Katakan luar biasa. Saudara, perkataan ini adalah dari Samuel. Dia adalah pemimpin Israel sebelum ada zaman kerajaan. Maka ini adalah zaman di mana Allah bertakhta di atas Israel. Tidak ada raja. Tetapi bangsa ini nggak tahu diri, saudara. Bangsa Israel ini keras kepala. Ya, dalam bahasa kita katakan atos endase. Ini Israel. Saudara. Itu sebab mereka berkata kepada Samuel, Bapak, bagaimana ini kita punya bangsa ini memalukan. Bangsa-bangsa yang lain di sekitar kita semua pada punya ratu, raja, ya, mereka mempunyai pemimpin-pemimpin. Israel nggak punya. Nyindir sama Samuel. Tapi Samuel rendah hati. Dia tidak bilang kamu seenakmu sendiri. Ya, terus aku ki sopo? Selama ini 40 tahun aku memimpin kamu. Aku ini siapa? Aku ini utusan Tuhan. Enggak, dia diam aja. Samuel berkata, Tuhan, dengarlah bangsa ini meminta raja. Tuhan bilang, oke, tak kasih raja. Tetapi mereka harus mau sengsara karena mereka punya raja. Mereka harus bayar pajak, mereka harus mau disuruh, mereka harus mau diperintah, mereka harus mau apapun. Hidup mereka harus diserahkan pada raja mereka. Karena mereka sudah menolak aku sebagai raja mereka. Wah, culas banget ya Israel. Jelas banget. Dikasihlah. Siapa yang dipilih oleh Tuhan? Saul. Saul ini adalah seorang yang rendah hati, seorang pemuda, penggembala. Saudara, dia tidak bisa macam-macam, enggak. Dan ketika Saul kehilangan kambing dombanya, dia ketemu dengan Nabi Samuel. Dan Samuel berkata, kamu pergi ke jalan ini lurus. Kamu akan mendapatkan serombongan nabi yang sedang bernubuat. Kamu masuk dalam kebaktian mereka. Kamu masuk dalam kebaktian ibadah mereka. Maka kamu akan penuh dengan Roh Kudus. Dan apabila tanda-tanda ini terjadi, yaitu kamu penuh dengan Roh Kudus, lakukanlah apa saja yang didapat oleh tanganmu, sebab Allah menyertai engkau. Semua katakan, saya merindukannya, saya menghendakinya, supaya Allah menyertai saya. Apa yang saya lakukan, apa yang saya kerjakan, membawa hasil luar biasa. Ya, engkau akan bertangan emas. Saudara, jadi ini adalah perjanjian barang siapa yang dipenuhi dengan Roh Allah. Nah, dengan pendahuluan bagian kedua ini, siapa yang dipenuhi dengan Roh Allah, terus gimana kita bisa, dan apa cirinya, apa tandanya yang khas. Saudara, maka saya mulai masuk pada bagian kedua khotbah saya tentang kepenuhan Roh Kudus. Jadi saya sudah tunjukkan historinya. Historinya dari kitab Ayub 33 ayat yang keempat. Untungnya adalah apa saja yang didapat oleh tangan saya, oleh tangan saudara, berhasil. Beri tepuk tangan bagi dia. Wow. Saya masuk tentang pelajaran konsep Alkitab tentang kepenuhan Roh Kudus. Supaya saudara tidak ngawur ya.
Oh ini kok gereja ini begini, orang Kristen ini kok, orang Kristen anak, kelompok sana kayak begini, kelompok sana beda lagi. Saudara, jangan hiraukan. Engkau hanya menghiraukan, engkau hanya memperhatikan firman Tuhan. Katakan amin. Katakan pegangan saya adalah firman Tuhan. Ya, jadi inilah doktrin kita, dogmatika kita, firman Tuhan, bukan yang lain. Ya, para kekasih, ada 4 hal yang saya perlu saudara mengerti. Pelajaran pertama tentang kepenuhan Roh Kudus. Kepenuhan Roh Kudus mudah didapat. Mudah. Jadi Alkitab mengatakan mudah asal memohon kepada Bapa. Amin. Jadi asal memohon kepada Bapa pasti dikasih. Mari untuk jelasnya kita akan membuka Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-13. Injil Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-13. 1, 2. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Amin. Katakan luar biasa. Katakan mudah sekali. Ya, tidak ada restriction, tidak ada persyaratan. Ya, you just ask Him that He will give to you. So simple, so easy. As soon as you receive the Holy Spirit in your life, then you are being operated by the Holy Spirit in your life. And you will receive anything change completely. Semuanya akan berubah. Apa yang didapat oleh tanganmu, kerjakan, berhasil kepadamu. Karena Allah menyertai engkau. Ini dia. Ya, jadi kalau orang yang jahat tahu memberi yang baik kepada anaknya, maka apalagi Bapakmu yang di sorga, kalau ada anaknya yang meminta kepenuhan Roh Kudus, maka akan diberi kepada anaknya. Yang percaya katakan saya percaya. Itu sebab Anda dan saya kita harus minta, Tuhan tolong, saat ini kami memperingati kenaikan-Mu kembali ke sorga. Dan beri kepada hamba segala perjanjian-Mu yang dahsyat, yang hamba terima pada malam ini. Dan itu akan menjadi kejayaan hamba seumur hidup. Dan Engkau akan pakai hidup hamba untuk kemuliaan nama-Mu. Oleh sebab itu saudara yang kekasih, diberikan kepada saudara damai sejahtera, pengurapan dan kepenuhan Roh Kudus-Nya. Diberikan kepada saudara kesehatan, kekuatan, kebugaran. Diberikan kepada saudara berkat keuangan, berkat kesehatan, berkat kelimpahan, damai sejahtera dan sukacita. Diberikan pada saudara kemenangan atas pencobaan. Diberikan pembukaan jalan bagi saudara. Yang percaya, angkat 2 tangan ucapkan terima kasih kepadanya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Diberkatilah engkau saudara. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita semua mengaminkan. Amin.